Di video kali ini gue akan ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Kawasaki KLX 150S. Ya, seperti yang udah kalian lihat di depan gue ini udah ada KLX 150S. Dan ini brand new tahun 2024 dan gue akan review jujur tentang motor ini ya, dari segala aspek dan pribadi gue ya, menurut gue tentang motor ini. Oke, kita langsung mulai aja kelebihan kurang dari motor ini. Yang bulan ini gue udah pakai beberapa kilo sih, jarak-jarak pendek aja karena ngebantuin Ryan juga. Dan gue langsung compare sama kedua motor lainnya. Ada WR yang udah gue coba atau gue pakai jadi motor daily gue, dan ada motor CRF. Dari sisi KLX sendiri ada gua menemukan 3 poin utama yang menjadi kelebihan dari motor ini. Yang pertama adalah bobotnya cukup ringan dan compact. Mungkin ini menjadi satu solusi bagi kalian yang nggak suka motor besar, yang suka motor ringkes dan cukup agile ya, agility-nya cukup oke, dan cocok juga buat yang tinggi badannya nggak terlalu tinggi ya. Mungkin gua tinggi 168 di bawah 170, dan naik motor ini benar-benar super nyaman, gak kagok, gak jinjit juga naik motor ini karena peleknya kecil, bodinya ramping dan sesuai. Yang kedua dari segi pricing, motor ini kelebihan keduanya adalah pricing cukup unggul. Ini dijual dengan harga 32 juta aja cuy, dan ini adalah versi yang paling bawah. Dan bagi kalian yang pengen motor trail dengan budget yang paling minim, mungkin KLX 150S ini bisa menjadi solusi buat kalian ya. Yang ketiga, gue jujur, pendapat gue ini jujur banget, dari ketiga motor yang gue cobain trail di Indonesia, KLX, CRF dan WR, salah satu motor yang paling enak tarikannya adalah motor KLX ini. Jadi tarikan bawahnya kerasa banget, suara mesinnya padat, bulat ya, jadi agak beda. Kalian bisa rasain lah kalau kalian jeli itu tarikan CRF sama WR sama motor ini. Tiga motor tersebut punya karakter yang berbeda-beda. Cuman dari ketiga motor itu yang paling enak sih menurut gua motor ini ya, tarikan bawahnya. Oke. Nah, untuk kelebihan menurut gue cukup segitu aja, karena nggak ada kelebihan lainnya yang bisa diambil dari motor ini lagi selain ketiga hal itu yang bisa kita beli dan kita jual dan kita amati. Kita lanjut langsung kekurangan motor ini. Kekurangan motor ini dari pendapat pribadi gue adalah soal desain. KLX cenderung memiliki desain yang monoton cuy. Jadi apa ya, kayak desainnya tuh gitu-gitu aja gitu kan, dari tahun ke tahun tuh kayak nggak ada perkembangannya gitu. Jadi ya udah apa adanya aja gitu kan. Itu yang ngebuat gue sedikit kaku, dimana motor-motor lain tuh udah berlomba-lomba untuk membuat desain yang cukup agresif, cukup stylish dan mengikuti perkembangan zaman, sedangkan KLX ya udah gitu-gitu aja. Dan yang kedua adalah sisi di bagian kaki-kaki. Gue nggak tahu kenapa, tapi ada yang bilang memang motor itu desain untuk orang Indonesia, tapi ya nggak gitu-gitu amat cuy. Gue tahu gitu, cuman ya kenapa bannya harus pendek, harus kecil gitu kan. Sedangkan motor-motor lainnya tuh standarnya itu udah ukuran ring 18 dan 21. Sedang motor ini itu dia dikasih ring 16 19. Jadi kelihatan banget tuh beda kecilnya itu. Jadi apa ya, mengurangi daya tarik seseorang, karena kan orang itu cenderung lihat motor trail tuh gagah, besar gitu kan. Lalu kita lihat dikasih motor yang kok kecil gitu bannya ya. Ya memang bisa aja sih diganti pakai ban yang besar, cuman kan ya itu kan butuh makan biaya juga. Jadi kenapa kita nggak beli motor yang langsung jadi aja daripada kita beli motor yang nanggung gitu. Jadi menurut gue tuh terkesan nanggung. Yang ketiga adalah dari sistem ya. Sistem pengapian motor ini adalah salah satu motor yang jadul di antara dua motor lainnya. Kenapa? Karena dua motor lainnya tuh udah menggunakan model fuel injeksi, sedangkan motor ini masih menggunakan karburator. Sebenarnya ini tuh plus minus ya. Jadi kalau yang karburator mungkin dia lebih enak di setting, sedangkan yang injeksi tuh agak susah. Itu gimana kalian? Tapi yang jelas gue lebih prefer yang udah injeksi aja lah. Jadi dia lebih ke arah modern. Terus selanjutnya
cc-nya yang paling kecil di antara ketiga motor yang lainnya. Motornya cuma bekali 144 cc, sedangkan CRF dan OR masing-masing 147 dan 155. Dari power pun jelas motor ini kalah torsi dan tarikannya. Kita tidak menampik bahwa di Indonesia itu rata-rata motor begini itu dijadiin supermoto. Jadi tarikan menurut gua salah satu hal yang paling cukup gua pantau juga nih dari powernya. WR open limiter speednya bisa 140 lebih karena ya dia menggunakan mesin R15. Jadi kalau dipakai supermoto jalan raya masih oke lah, dia kebut-kebut dikit. Caranya pun sama, dia masih bisa. Sedangkan ya motor ini aduh gua nggak tahu deh. Jadi itu. Terus fitur-fiturnya yang masih menurut gue jadul ya. Dari suspensi aja teleskopik, dia masih menggunakan model yang paling kecil dibanding dua model lainnya. CRF oke lah unggul dengan upside down, dan WR unggul dengan teleskopik tapi diameternya yang besar ya. Jadi cukup kentara gitu kan. Terus soal pricing ya, menurut gue motor ini jual dengan harga 32 jutaan. CRF 34 sampai 35 juta tergantung daerah, dan WR di harga 38. Itu sesuatu harga yang menurut gua cukup kompetitif dan masuk di akal, dan tentunya kadang itu orang lebih milih langsung sekalian yang mahal. Jadi daripada beli motor nanggung gitu kan. Nah, cuman ya itu tadi, semuanya tergantung selera masing-masing cuy, karena beli motor itu ya srek-srekan aja gitu kan. Terus kelemahan lainnya adalah spare part-nya. Kawasaki sendiri terkenal dengan spare part yang menurut gue cukup sulit di pasaran ya, dan kanibalannya dikit. Terus selanjutnya itu agak mahal sih spare part-nya dibanding motor-motor lainnya. Yang gue paling suka tentunya adalah WR, karena dia common parts-nya itu banyak. Bisa sama R15, bisa sama Vixen, bisa sama yang lain-lain. Jadi daerah terpencil masih nggak susah, apalagi Honda yang bengkel-bengkelnya pun juga tersebar di tempat-tempat terpencil. Jadi itu aja guys. Jadi gimana menurut kalian guys? Jadi kalau gua sih, gua akan milih motor